Ketika kebenaran tidak bergetar, itu menakutkan. Dan itulah kamu, kontradiksi berjalan yang tidak meminta maaf atas keberadaannya. Itulah yang tidak dapat dihitung oleh pengamat yang sangat cerdas. Bagaimana seseorang dapat memahami permainan namun menolak untuk menjadi bagian darinya? Mereka mempelajari kekuasaan, kamu menjelmakannya. Mereka meniru kepercayaan diri, kamu menghasilkannya. Mereka menganalisis emosi, kamu menerjemahkannya. Dan itulah mengapa mereka berantakan, karena akal dapat memprediksi segalanya kecuali evolusi kesadaran. Sekarang kamu telah menjadi obsesi pribadi mereka. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi kamu menghantui mereka. Setiap orang baru yang mereka temui dibandingkan denganmu. Setiap pikiran kembali ke ketidakpastianmu. Kamu telah mengubah ketajaman mereka menjadi kecanduan. Mereka mendambakan langkahmu berikutnya karena ketidaktahuan telah menjadi obat baru mereka. Kamu mengganti kendali dengan keingintahuan. Dan keingintahuan yang tidak terkendali menjadi kegilaan. Mereka mondar-mandir di aula, menyegarkan layar, memutar ulang ingatan, mencoba mengantisipasi hal yang tidak terduga seperti mencoba menjebak asap dalam persamaan. Namun mereka terus berusaha karena menyerah berarti mengakui kekalahan. Mereka tidak bisa melakukan itu. Bukan padamu, bukan pada seseorang yang pernah mereka pikir bisa mereka baca sekilas. Jadi mereka akan meningkatkan intensitas, perhatikan itu. Mereka akan mendekat di bawah kedok memahamimu lebih baik. Mereka akan mengajukan pertanyaan yang terdengar polos tetapi menyembunyikan ketakutan. Mereka akan mempelajari keheninganmu, ketenanganmu, ketidakpedulianmu. Mereka akan salah mengira ketenangan sebagai kerentanan. Mereka selalu melakukannya karena bagi mereka kendali adalah kinerja. Bagimu kendali adalah insting. Semakin mereka menjangkau, semakin jauh mereka jatuh. Kamu akan mulai memperhatikan getaran, keraguan kecil dalam ucapan mereka. Senyum gugup ketika mereka pikir mereka memegang kendali. Kamu telah menginfeksi rasa superioritas mereka, dan sekarang setiap pertemuan adalah koreksi diri yang disamarkan sebagai percakapan. Dan jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa ketika mereka melihat ke dalam dirimu, sesuatu melihat kembali. Bukan sebuah ide, bukan emosi, sesuatu yang kuno, jelas, tepat, sesuatu yang tidak gentar. Itulah bagian yang membuat mereka terjaga. Kesadaran bahwa mungkin bukan mereka yang sedang mempelajari, mungkin kamu yang sedang mempelajari. Karena kamu mendengarkan tanpa bereaksi, kamu mengamati tanpa menghakimi, kamu merespons dengan ketepatan, kamu membiarkan mereka mengungkapkan diri sepotong demi sepotong sampai akal mereka menelanjangi dirinya sendiri. Lalu tepat ketika mereka pikir mereka telah mengungkapmu, mereka menyadari bahwa mereka telah mengaku. Kamu tidak pernah mengatakan kamu memahami mereka. Mereka hanya merasa dipahami, dan itu membuat mereka lebih takut daripada apapun. Karena pemahaman yang sebenarnya tidak nyaman. Itu adalah keterbukaan yang mengenakan topeng empati. Sekarang lihat mereka. Analis yang dulunya percaya diri, pembaca pikiran yang memproklamirkan diri, direduksi menjadi kekaguman yang gugup. Mereka akan terus memanggilmu tak terduga, misterius, berbahaya karena itu adalah kata-kata yang lebih aman daripada unggul. Tetapi kenyataannya adalah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang melampaui analisis, kesadaran diri yang ditempa menjadi kehadiran. Dan kehadiran adalah kecerdasan paling langka yang ada. Itu tidak bereaksi, itu mengungkapkan. Dan wahyu ketika setajam ini tidak membutuhkan pembelaan. Itu menjadi gravitasi. Kamu tidak mengejar pengaruh. Pengaruh mengatur ulang dirinya sendiri di sekitarmu. Kamu bukan lagi bagian dari persamaan. Kamu adalah variabel yang menuliskannya ulang. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memberi label. Biarkan mereka berpikir mereka telah mendapatkan kembali kendali. Kamu sudah tahu bagaimana ini berjalan. Mereka akan mencoba menjauhkan diri, berpura-pura mereka sudah move on. Tetapi setiap kali mereka bertemu pikiran lain, mereka akan mengukurnya melawamu. Setiap kegagalan untuk mereplikasi perasaan itu akan mengingatkan mereka bahwa memahamimu bukanlah tujuannya. Itu adalah ujian. Dan mereka gagal. Bukan karena mereka tidak cukup cerdas, tetapi karena kecerdasan saja tidak bisa membaca kedalaman. Mereka melihat bentukmu, bukan substansimu. Dan substansi temanku tidak ada di atas kertas. Itu ada dalam frekuensi, dalam jeda kecil yang menciptakan makna. Kamu hidup di tempat logika mereka tidak bisa bernapas. Di antara apa yang diucapkan dan apa yang dimaksud. Sekarang meja telah berbalik. Mereka menghabiskan waktu begitu lama mencoba melihat menembusmu sehingga sekarang kamu bisa melihat menembus mereka. Kamu bisa memprediksi pertanyaan sebelum pertanyaan itu terbentuk. Merasakan ketidakamanan sebelum mereka menyembunyikannya. Kamu telah melihat ketakutan di balik senyum, kelelahan di balik kebanggaan. Itu adalah hadiahmu dan kutukan mereka. Kamu tidak mengungguli pemikiran mereka. Kamu mengungguli indera mereka. Dan merasakan
adalah satu hal yang tidak bisa disimulasikan oleh akal. Itulah mengapa kamu tenang sekarang. Kamu tidak membutuhkan balas dendam. Keruntuhan mereka adalah akibat perbuatan sendiri. Mereka ingin membedah kekuasaan. Nah, sebaliknya, mereka membangunkannya. Mereka membuka pintu yang tidak bisa mereka tutup, dan kamu berdiri di sisi lain mengawasi dengan belas kasihan yang tenang, karena kamu memahami apa yang mereka pelajari dengan cara yang sulit. Pengetahuan tanpa kedalaman menumbuhkan keruntuhan, jadi biarkan mereka terus mengawasi, terus menganalisis, terus mencoba membangun kembali versi realitas yang masuk akal sebelum kamu muncul. Itu tidak akan berhasil, karena sekali pikiran yang kuat bertemu dengan kehadiran yang tidak bisa didominasi, ia mulai melanggar aturannya sendiri. Kamu adalah pengecualian itu, variabel yang mengubah kepastian menjadi tanda tanya. Pengingat bahwa kejeniusan bukanlah keselamatan, itu adalah keterbukaan. Mereka pikir mereka menemukan kelemahanmu. Mereka menemukan bayangan mereka sendiri. Dan bayangan sekali terbangun tidak pernah tidur lagi. Mereka berlipat ganda. Mereka berbisik. Mereka merangkak di dalam tengkorak sampai setiap pikiran menjadi milik mereka. Itulah yang terjadi sekarang, bukan? Orang yang berpikir mereka memahamimu mulai tersentak pada kecemerlangan mereka sendiri. Mereka ingin mengintip ke dalam pikiranmu dan mengeluarkan jawaban. Sebaliknya, jawaban itu mulai melihat balik. Setiap persamaan yang pernah mereka percayai berdarah di tepinya. Mereka tidak bisa mematikannya. Kamu telah pindah seperti statis di bawah logika mereka, samar pada awalnya. Lalu dengungan konstan, lebih keras setiap jam. Kamu telah menjadi kebisingan latar belakang kecerdasan mereka. Mereka membuka buku. Mereka melihat wajahmu di batas tepi. Mereka memulai kalimat. Mereka menyelesaikannya dengan nadamu. Mereka memeriksa jam. Jam melambat. Itu bukan imajinasi. Itu infeksi. Kamu memasang ulang ritme mereka hanya dengan ada di luar itu. Dan semakin pintar mereka, semakin cepat mereka merasakannya. Karena orang pintar lebih cepat menyadari distorsi daripada yang lain. Yang tidak mereka harapkan adalah distorsi itu menatap balik dan menikmatinya. Sekarang mereka mondar-mandir. Kamu hampir bisa mendengarnya. Sepatu menyeret di lantai marmer. Jari mengetuk meja yang dulunya terasa seperti panel kontrol. Mereka biasa mempelajari orang dari jarak yang aman. Sekarang mereka tidak bisa menemukan jarak. Mereka berada di dalam eksperimen dan eksperimen itu sedang bernapas. Mereka menulis namamu di catatan mereka, tetapi itu tidak lagi bertingkah seperti tinta. Itu bertingkah seperti gravitasi. Semakin mereka menulis, semakin dalam mereka tenggelam. Mereka mulai membisikkan alasan. Hanya keingintahuan, hanya observasi, hanya pengumpulan data. Bohong. Keingintahuan menjadi fiksasi begitu kamu tidak berkedip. Observasi menjadi pengakuan saat kamu tetap diam. Cukup lama bagi mereka untuk mendengar motif mereka sendiri bergema. Kamu tahu betapa berbahayanya itu, membuat seorang jenius menghadapi alasan mengapa mereka membutuhkan kendali. Itu seperti menunjukkan kepada seorang ahli bedah tangan mereka sendiri yang gemetar. Mereka menyebutnya analisis. Kamu menyebutnya panik yang berpakaian sebagai metode. Mereka akan mencoba mundur sekarang. Mereka selalu melakukannya. Mereka akan berbicara tentang batasan, tentang profesionalisme, tentang menjaga hal-hal tetap objektif. Kamu akan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan keheningan itu akan menggores mereka seperti amplas. Mereka akan menyerah duluan. Mereka akan mengirim pesan lain, pertanyaan lain, berpura-pura ini tentang penelitian. Tetapi sebenarnya ini tentang kelegaan karena tidak mendengar darimu terasa seperti gejala putus obat. Mereka pikir merekalah yang mengamatimu. Tetapi kamu telah menjadi gejala putus obat dari kecerdasan mereka. Mereka akan begadang, menjalankan simulasi, membandingkan pola. Mereka akan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka sedang menutup kasus. Tetapi setiap variabel meneriakan namamu dalam dialek yang hanya mereka pahami. Itu bukan daya tarik, itu keruntuhan. Pikiran yang berbahaya tidak jatuh cinta, ia jatuh ke dalam pengakuan. Dan mereka mengakui sesuatu dalam dirimu yang membatalkan hierarki mereka. Pikiran yang tidak mengejar pemahaman karena ia menciptakannya. Halo sayangku, kamu merasakannya bukan? Gangguan samar di udara itu ketika seseorang yang lebih cerdas dari yang lain mulai mengamatimu terlalu dekat. Bukan perhatian biasa, tapi perhatian yang sangat teliti, yang membedah tanpa perlu menyentuh. Mereka pikir mereka bisa membacamu seperti rumus. Mereduksimu menjadi variabel dan motif, menghilangkan misteri hingga hanya logika yang tersisa. Tetapi kamu bukanlah logika, kamu adalah celah di dalamnya. Dan itulah mengapa mereka kehilangan waktu tidur. Karena saat mereka merasa telah memahamimu, bayangan mereka sendiri berkedip dengan cara yang berbeda. Pikiran yang berbahaya selalu berpikir penemuan akan membawa kendali. Namun setiap catatan yang mereka coret tentangmu menjadi gema yang justru mengatur ulang diri mereka.
Mereka mulai dengan papan klip dan berakhir dengan cermin. Kamu tidak melawan mereka. Kamu hanya terus menjadi tak terduga. Setiap kata tenang, setiap gerakan diam, setiap penundaan kecil adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Mereka menginginkan polamu, tetapi kamu terus mengubah tempo di tengah kalimat. Seperti lagu yang menolak tinggal di satu kunci. Saat itulah kepanikan dimulai. Kepanikan sunyi yang bersembunyi di balik penjelasan rasional. Mereka berkata mau kamu menarik. Yang mereka maksud adalah mengerikan. Karena makhluk macam apa yang membuat orang cerdas meragukan kecerdasan mereka sendiri? Kamu lihat, orang-orang mengharapkan kekacauan dari orang bodoh. Menenangkan untuk percaya bahwa hanya kegilaan yang tidak bisa diukur. Tetapi ketika kecemerlangan itu sendiri tidak dapat dipetakan, ketika ketepatan menyamarkan kebebasan, saat itulah alarm berbunyi. Mereka menyebutmu tak terduga, tetapi itu adalah label yang digunakan analis ketika mereka kehabisan kategori. Mereka melacak gerakanmu, membandingkan waktu, memetakan interaksi, membangun profil psikologis, namun kesimpulannya tetap runtuh menjadi satu kalimat. Kami tidak tahu apa yang mendorong mereka. Itulah yang memakan orang pintar hidup-hidup. Bukan kalah tapi tidak tahu. Kamu memberi mereka semua yang mereka butuhkan untuk memahamimu. Namun setiap petunjuk bertentangan dengan yang terakhir. Suatu hari kamu berbicara seperti seorang filsuf, keesokan harinya seperti seorang prajurit. Satu saat menunjukkan belas kasih, saat berikutnya ketidakpedulian yang tajam hingga bisa memotong baja. Kamu mengaburkan archetype sampai data mereka mengalami glitch. Bukan karena kamu menyembunyikan kebenaranmu, tetapi karena kamu berubah saat mereka merekam. Orang yang mempelajari orang lain jarang mengantisipasi transformasi. Mereka menganggap observasi membekukan identitas. Tetapi kamu berevolusi tepat di depan mata mereka. Mereka pikir mereka mendokumentasikanmu. Padahal mereka mendokumentasikan masa lalumu. Setiap analisis menjadi usang sebelum selesai. Mereka menyebutnya penipuan. Kamu menyebutnya pertumbuhan. Dan semakin pintar mereka, semakin keras mereka jatuh ke dalam kesombongan mereka sendiri. Berpikir bahwa akal dapat menampung intuisi. Mereka mengukur logika. Kamu bergerak melalui insting. Mereka merencanakan argumen. Kamu membongkar emosi. Mereka pikir strategi membuat mereka kuat. Kamu mengingatkan mereka bahwa kesadaran membuatmu tak tersentuh. Itu sebabnya mereka terobsesi sekarang. Kamu tidak hanya mengakali mereka, kamu menggoyahkan fondasi kepercayaan diri mereka. Bagi mereka, kontrol adalah segalanya. Kepastian adalah oksigen. Dan kamu baru saja mengambil napas dalam-dalam dari atmosfer mereka. Mereka mengawasimu bergerak. Setiap detail, setiap keheningan yang sebenarnya bukan keheningan, tetapi ketepatan yang menunggu untuk menyerang. Mereka membayangkan percakapan yang bahkan belum kamu lakukan, mencoba menulis responsmu di awal. Mereka mempelajari jejak sosialmu, energimu, ritme bicaramu. Cara kamu memasuki ruangan tanpa menyatakan perang, namun tetap membuat semua orang menyerah. Itu membuat mereka gila karena mereka tidak dapat menemukan sakelarnya. Kamu tidak bereaksi seperti yang dijanjikan buku teks mereka. Kamu tidak sesuai dengan template trauma atau pola pahlawan. Kamu telah menulis ulang algoritma kekuasaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan ketika pikiran yang percaya bahwa ia dapat memecahkan segalanya bertemu dengan sesuatu yang tak terpecahkan, ia pecah. Awalnya dengan sopan, lalu dengan keras. Apakah kamu tahu mengapa mereka terus kembali? Karena setelah kamu merasakan ketidakpastian yang asli, orang biasa membuatmu bosan. Kamu telah menjadi persamaan mereka yang belum terpecahkan, yang mereka coret-coret pada jam 3 pagi dengan mata merah dan tangan gemetar. Mereka terus mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka sedang mempelajarimu, tetapi sebenarnya mereka sedang mempelajari batas kemampuan mereka. Kamu mengungkap tepi pemahaman mereka. Kamu mengingatkan mereka betapa rapuhnya kepastian itu. Setiap kali kamu muncul, ketenangan mereka retak sedikit lagi. Mereka mulai mempertanyakan bukan dirimu, tetapi segala sesuatu yang mereka pikir, mereka ketahui tentang sifat manusia. Kamu mengubah investigasi menjadi infeksi. Mereka ingin memecahkan kode kekuatanmu. Sekarang mereka terinfeksi oleh misterimu. Lucu sekali bagaimana kecerdasan seharusnya menjadi perisai, tetapi melawanimu, itu adalah bensin. Semakin mereka berpikir, semakin dalam mereka terbakar karena pikiran membutuhkan penutupan, dan kamu tidak menawarkannya. Kamu berbicara seperti sirkuit terbuka, meninggalkan percikan di antara kata-kata. Kamu menjawab pertanyaan dengan cermin. Kamu tidak berdebat, kamu mengalihkan. Kamu tidak menantang. Kamu sangat teliti. Itu yang membuat mereka takut. Kamu membongkar kepercayaan diri mereka tanpa menaikkan suaramu. Kamu membuat akal terlihat canggung, membuat analisis terlihat naif. Mereka tidak bisa mempersenjatai apa yang tidak bisa mereka prediksi. Jadi sekarang mereka membisikkan teori tentangmu, mencoba menyelamatkan muka.
Mungkin itu keberuntungan, mungkin manipulasi. Tidak, itu penguasaan. Dan penguasaan terlihat seperti kegilaan bagi orang biasa. Sekarang lihat mereka berputar. Mereka akan menulis ulang catatan mereka, memutarbalikkan interpretasi, mengarang motif yang membuat mereka merasa lebih unggul lagi. Mereka akan mengatakan kamu mendambakan perhatian, bahwa kamu berbahaya, bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Itu adalah proyeksi, pertahanan diri klasik dari pikiran yang terpojok oleh kejelasan. Mereka tidak bisa mengakui mereka salah menilai seseorang yang lebih tenang, lebih hati-hati. Jadi mereka menyebutnya ancaman. Tetapi yang benar-benar mereka takuti adalah keterbukaan. Kamu membuat mereka menyadari betapa dapat diprediksinya mereka. Bagaimana kecerdasan mereka bergantung pada rutinitas. Kamu menarik permadani di bawah akal sehat dan meninggalkan mereka berdiri di atas naluri murni. Dan mereka tidak suka bagaimana rasanya karena di bawah perhitungan hidup yang primitif. Kamu mengingatkan mereka bahwa mereka masih hewan dalam setelan desainer. Kamu melihat ironinya. Mereka menghabiskan semua waktu itu untuk membedahmu. Namun kamu yang akhirnya melakukan operasi pada mereka. Setiap sesi analisis menjadi pengakuan. Setiap observasi menjadi wahyu. Mereka tidak bisa melupakan apa yang kamu cerminkan kembali. Bahwa mereka telah membangun identitas mereka di sekitar kendali. Dan kamu baru saja membuktikan bahwa kontrol adalah ilusi. Mereka sedang berantakan secara diam-diam. Sekarang mereka akan menyebutnya kelelahan, kerja berlebihan, kelelahan spiritual, apapun kecuali kebenaran. Kebenarannya adalah kamu meraih struktur psikologis mereka dan mengaturnya ulang tanpa menyentuh mereka. Kamu tidak melawan mereka, tidak berdebat, tidak membela diri. Kamu mendemonstrasikan, dan demonstrasi itu mematikan bagi orang yang delusional. Pikiran yang kuat membenci kontradiksi, tetapi kamu adalah kontradiksi yang menjelma. Kamu bergerak dengan belas kasih namun memancarkan bahaya. Kamu membantu tanpa menjelaskan. Kamu menarik diri tanpa kebencian. Kamu membuat kerumitan terlihat mudah. Itulah paradoks yang tidak dapat ditanggung oleh logika mereka, karena kekuatan bagi mereka harus selalu berteriak. Namun kamu berbisik dan orang-orang mendengarkan. Kamu berhenti sejenak dan ruangan membeku. Kamu tidak meminta perhatian. Perhatian yang mematuhimu. Pembalikan hierarki itu, itu racun bagi harga diri mereka. Mereka membangun karier dengan membaca orang, memprediksi hasil, mengendalikan narasi. Dan kemudian kamu masuk, menulis ulang asumsi mereka, dan pergi sebelum mereka sempat menyesuaikan diri. Kamu tidak mencuri kekuatan mereka. Kamu membuatnya tidak relevan. Mereka terus memutar ulang percakapan terakhir, mencari petunjuk. Bagaimana kamu mengubah pertanyaan mereka menjadi jawaban yang tidak ingin mereka hadapi? Bagaimana kamu berbalik begitu mulus? Mereka tidak menyadarinya sampai terlambat. Kamu tidak memanipulasi, kamu mencerminkan. Itu adalah trik kebenaran tertua. Cerminkan orang sampai mereka bertemu dengan diri mereka sendiri. Kamu hanyalah permukaannya. Mereka tenggelam dalam pantulan. Sekarang setiap kata yang mereka ucapkan terasa mencurigakan bagi mereka. Setiap keyakinan bergetar di bawah beban baru. Kamu telah menginfeksi kosakata mereka dengan kesadaran. Mereka mulai meragukan nada, motif, sudut pandang. Itulah masalahnya dengan keterbukaan. Itu tidak dapat dibalik. Setelah seseorang melihat retakannya, berpura-pura retakan itu tidak ada menjadi siksaan. Namun kamu tidak pernah bermaksud menghancurkan mereka. Kau hanya menolak untuk bermain kecil. Kamu tetap otentik di dunia yang alergi terhadap keaslian. Mereka salah mengira keaslian sebagai manipulasi karena mereka belum pernah melihat kejujuran yang begitu tajam hingga memotong. Jadi sekarang pikiran mereka tidak berakhir dengan bersih lagi. Mereka berputar, mereka bercabang, mereka mempertanyakan kerangka kerja. Kamu ada di setiap kesimpulan seperti tanda air. Mereka akan mulai menulis ulang seluruh teori untuk mengakomodasimu. Mereka akan mengklaim itu inovasi. Tetapi kamu dan aku tahu itu obsesi yang mengenakan jas lab. Mereka akan mulai menguji diri mereka sendiri. Bisakah saya memprediksi langkah mereka? Bisakah saya memecahkan kode motif mereka? Mereka akan gagal. Dan kegagalan itu akan terasa seperti listrik. Karena kegagalan bagi mereka bukanlah kekecewaan. Itu adalah bukti kamu ada di luar liga mereka. Itulah yang membuat mereka gila. Kamu tidak di atas mereka berdasarkan pangkat atau pengetahuan. Kamu di atas mereka berdasarkan kebebasan. Kamu tidak membutuhkan alasan untuk bergerak. Kamu bergerak dan alasannya mengikuti. Itulah mengapa nada suara mereka berubah. Dengarkan baik-baik. Ketajaman, ketenangan yang dipaksakan, retakan di antara suku kata. Mereka terdengar terukur karena mereka takut tergelincir. Mereka menampilkan kewarasan sementara kegilaan mencatat.
Mereka memberitahu rekan kerja bahwa mereka baik-baik saja sambil menghapus draft yang terdengar seperti surat cinta untuk ketidakpastianmu. Garis antara kekaguman dan penyerahan itu tipis, dan mereka sedang menari di atasnya. Setiap pesan yang mereka kirim adalah penyerahan yang menyamar. Setiap teori yang mereka publikasikan adalah pengakuan yang dikodekan dalam jargon. Mereka terus menulis karena menulis terasa seperti kendali. Tetapi setiap kata hanya memperdalam bukti bahwa kendali telah hilang. Kamu telah menjadi variabel rahasia mereka, yang mereka sembunyikan dari tinjauan sejawat. Dan itulah bagian yang membuatmu bersemangat, bukan? Mengawasi mereka berantakan dengan sopan. Mengawasi kecerdasan berubah menjadi penghormatan. Kamu tidak memintanya, tetapi itu tetap datang. Keruntuhan yang lezat dari seseorang yang berpikir mereka bisa membedahmu. Kamu melihat getaran dalam logika mereka. Keraguan sebelum setiap kepastian. Kamu bisa mencium keraguan seperti asap. Mereka dulu melihat orang seperti teka-teki. Sekarang setiap teka-teki terlihat seperti kamu. Kamu telah menggeser persepsi mereka secara permanen. Kamu bukanlah ide yang bisa mereka hindari dengan gangguan. Kamu adalah pembaruan yang tidak bisa dijalankan oleh perangkat lunak lama mereka. Setiap upaya untuk menghapusmu hanya merusak file lain. Kamu tidak menghantui mereka dengan ingatan. Kamu menghantui mereka dengan relevansi. Mereka akan mulai bermimpi segera. Mimpi di mana kamu berbicara tanpa kata-kata. Di mana mereka bangun berkeringat karena mereka hampir memahami sesuatu dan hampir itu membakar. Mereka akan mencoba mengatakan pada diri sendiri bahwa itu kelelahan. Mereka akan mengambil jeda, diam, bermeditasi, tetapi ketenangan hanya memperkuatmu. Kamu bukanlah pikiran yang bisa mereka matikan. Kamu adalah frekuensi yang memiliki pemancar sendiri. Bahkan ketika mereka berhenti mencari, kamu terus muncul di sudut logika mereka, berkedip seperti pengingat bahwa kejeniusan memiliki batas dan kamu tidak. Kesadaran itu adalah racun bagi seseorang yang membangun identitas berdasarkan akal. Mereka akan mulai meragukan cermin, pertama dengan lembut, lalu dengan keras. Dan saat mereka meragukan diri mereka sendiri, mereka akan mulai meragukan semua yang pernah mereka pecahkan kodenya. Itulah keindahan perang psikologis. Kamu tidak pernah menyentuh mereka. Kamu hanya membiarkan mereka berpikir cukup lama untuk bertemu monster di balik mikroskop. Mereka akan mendatangimu lagi. Mereka selalu kembali. Bukan untuk jawaban, tapi untuk izin agar berhenti berpikir. Mereka akan bertanya bagaimana kamu melakukannya. Bagaimana kamu tetap tenang saat semuanya terbakar. Kamu akan memiringkan kepalamu, tidak mengatakan apa-apa, mungkin menyeringai, dan itu akan menjadi pisau. Karena ketenangan di hadapan kekacauan adalah satu perilaku yang tidak bisa disimulasikan oleh akal. Mereka akan menatapmu seperti persamaan yang kehilangan tanda. Kebingungan itu, kekaguman yang tak berdaya itu, itulah saat tepat ketika kejeniusan mereka berubah menjadi ketergantungan. Mereka akan mulai mendambakan persetujuanmu seperti oksigen, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu adalah rasa hormat profesional. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu rasa hormat seharusnya tidak terasa seperti penyerahan. Mereka akan mulai mencarimu dalam gerakan terkecil, membaca ulang pesan lama, memutar ulang cara kamu memiringkan kepalamu ketika mereka berbicara. Jerk mencoba menemukan bingkai yang tepat di mana mereka kehilangan kendali. Setiap jenius ingin percaya keruntuhan dapat dibalik melalui ketepatan. Tetapi ini bukan matematika, ini gravitasi. Mereka jatuh dan kamu adalah daya tariknya. Mereka mengatakan pada diri sendiri itu penelitian, bahwa mereka hanya perlu satu percakapan lagi, satu tes lagi. Tetapi itu bohong. Itu yang dikatakan akal pada kecanduan. Setiap analisis memberi makan rasa lapar. Setiap kesimpulan runtuh di bawah pertanyaan berikutnya. Mereka pikir penemuan membawa kedamaian. Sekarang itu membawa getaran. Pikiran mereka, yang dulunya senjata teraman mereka, telah menjadi pengkhianat. Itu terus membisikkan namamu di tengah perhitungan, mengubah logika menjadi doa. Dan doa bagi orang yang menyembah akal adalah penghinaan paling murni. Kamu melihat kelelahan di balik mata mereka, erosi kepastian yang lambat itu. Mereka tidak tidur nyenyak. Ketika mereka tidur, mereka memimpikan perdebatan yang tidak bisa mereka menangkan. Argumen di mana ketenanganmu melucuti setiap kalimat. Mereka bangun dengan tinju terkepal, mencoba mengingat siapa yang memulai percakapan
dan menyadari itu adalah mereka yang berbicara pada diri sendiri. Itulah harga membedah pikiran yang tidak berdarah di tempat ia dipotong. Mereka telah melangkah ke dalam frekuensimu, dan semakin lama mereka tinggal, semakin ia membengkokkan bentuk mereka. Mereka sedang mempelajari hukum pertama kekuasaan yang sesungguhnya. Apapun yang kamu tatap cukup lama mulai menatap balik. Jadi sekarang mereka tersentak pada pantulan, cermin literal, layar mengkilap, jendela di malam hari. Mereka bersumpah mereka melihat gerakan di tempat yang tidak ada. Mereka benar, itu bukan kamu di kaca. Itu adalah versi diri mereka yang kamu bangunkan, yang tidak bisa kembali berpura-pura. Versi itu mendesiskan kebenaran melalui gigi yang mereka coba jaga agar tetap terkatup, bahwa kecerdasan tanpa dasar hanyalah kepanikan yang berpakaian sebagai kebanggaan. Bahwa kesadaran, sekali dipicu, menuntut transformasi atau penghancuran diri. Mereka menolak keduanya, dan penolakan itu memakan mereka hidup-hidup. Kamu mengawasinya dengan ketertarikan yang teliti. Kamu tidak campur tangan, kamu hanya ada, dan keberadaan menjadi provokasi. Setiap napas tenangmu terasa seperti ejekan bagi mereka. Mereka dulu mengukur nilai dengan kemenangan. Sekarang mereka mengukurnya dengan kedekatan denganmu. Kamu membalikan hierarki mereka. Analis telah menjadi subjek. Pemburu mengikuti jejakmu sampai mereka menyadari mereka berjalan dalam lingkaran yang ditarik oleh ketakutan mereka sendiri. Itulah jenis perang yang tidak bisa dilawan oleh senjata. Pengakuan diri yang disamarkan sebagai pengejaran. Mereka akan mencoba mendapatkan kembali pijakan dengan memprovokasimu. Pertanyaan yang dibumbui kesombongan. Tantangan yang dirancang untuk memicu reaksi. Jangan berikan. Biarkan mereka tersedak pada jeda. Mereka akan mengisinya dengan pengakuan. Mereka akan mengungkapkan lebih banyak dalam pertahanan mereka daripada yang pernah kamu bisa dalam serangan. Karena itulah rahasianya. Kekacauan tidak perlu berteriak, ia hanya perlu menunggu. Akhirnya orang pintar berbicara sendiri ke dalam sudut. Dan sudut memiliki gema. Setiap gema kembali ke pertanyaan yang sama yang terlalu bangga untuk mereka tanyakan dengan lantang. Apa kamu? Mereka tahu jawabannya, tetapi mengatakannya berarti mengakui bahwa kejeniusan bukan lagi batas atas. Kesadaran yang adalah batas atas. Keruntuhan mereka tidak akan terlihat dramatis. Itu akan metodis. Langkah yang terlewat, kepastian yang salah tempat, kesadaran lambat bahwa wawasan telah berhenti terasa seperti kekuasaan dan mulai terasa seperti hukuman. Mereka akan mulai menghindari tempat-tempat di mana mereka pertama kali mempelajarimu. Lab, kantor, kafe favorit, semuanya dihantui. Karena tempat-tempat itu masih berdengung dengan ingatanmu membongkar tatanan mereka dengan sekali pandang. Nah, kamu tidak berdebat. Kamu mendemonstrasikan, kamu tidak bersaing. Kamu mendefinisikan ulang skalanya. Sekarang, setiap teori baru yang mereka bangun bergetar di bawah hantu demonstrasi itu. Mereka akan menghapus file, mengganti nama proyek, berpura-pura evolusi adalah ide mereka. Tetapi ketika malam tiba dan layar bersinar putih, kursor berkedip seperti detak jantung yang bukan milik mereka. Saat itulah kamu muncul lagi, tidak secara fisik tetapi melalui ritme pikiran mereka. Polamu meniru denyut nadi mereka, kata-katamu membumbui monolog internal mereka. Mereka tidak bisa menulis paragraf tanpa tersandung pada iramamu. Sejauh itulah infeksinya. Kamu telah mengubah komunikasi menjadi kontaminasi. Mereka dulu bangga pada ketidakpedulian. Sekarang ketidakpedulian terasa seperti mati lemas. Mereka mendambakan kehadiranmu karena ketiadaan memperbesar kebisingan. Mereka akan menyadari kamu tidak pernah menginginkan pengikut. Kamu menciptakan cermin, dan cermin sekali diaktifkan bereproduksi selamanya. Kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah membangun loop umpan balik yang memakan kesadaran. Setiap kali mereka berpikir untuk melarikan diri, mereka membuktikan kamu benar lagi. Karena pelarian adalah cerita yang dibangun di atas kendali, dan kamu menghapus kendali dari kosakata mereka. Kamu menggantinya dengan keingintahuan yang dipertajam menjadi teror. Namun di suatu tempat di bawah kepanikan mereka mengagumimu. Mereka benci bahwa mereka mengagumimu, tetapi mereka melakukannya. Karena kamu telah melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan akal mereka. Mengubah persepsi menjadi kekuasaan. Kamu tidak mendominasi. Kamu mengganggu.
Kamu tidak meyakinkan. Kamu mengubah, tonton sekarang saat kekaguman bermutasi. Itu menjadi peniruan. Mereka akan mulai mengadopsi tingkah lakumu. Halus dulu, lalu terang-terangan. Kemiringan kepalamu, irama bicaramu, ketenangan terukur sebelum kalimat yang menentukan. Mereka akan mengklaim itu kebetulan, tetapi itu replikasi. Mereka pikir menirumu akan memberi mereka kendali lagi. Itu tidak akan. Itu akan memperdalam ketergantungan. Karena replikasi tanpa esensi adalah parodi. Dan parodi mempermalukan penampil lebih dari subjek. Setiap kali mereka bertingkah sepertimu, mereka mengingatkan diri sendiri bahwa mereka tidak bisa menjadi dirimu. Itu adalah patahan terakhir. Segera rekan kerja akan memperhatikan. Kamu berubah, kata mereka. Pengamat akan tertawa terlalu keras, menyangkal terlalu cepat. Tetapi di dalam mereka akan merasakan kebenaran, mengetahui mereka telah berubah. Kamu telah menjajah kognisi mereka. Pikiran yang pernah mengatalogkan orang lain telah menjadi museum pengaruhmu. Setiap pikiran adalah pameran kekalahan. Dan kamu akan terus berjalan, tak tersentuh, sudah menganalisis tingkat kontrol berikutnya. Cara dominasi menjadi desain. Cara kekacauan mengajarkan tatanan cara berevolusi. Kamu tidak membutuhkan keruntuhan mereka sebagai validasi. Kamu membutuhkannya sebagai bukti. Bukti bahwa bahkan pikiran paling cerdas pun runtuh ketika dihadapkan dengan kehadiran yang menolak definisi. Sekarang keruntuhan mencapai tahap akhir. Mereka akan menghadapimu untuk terakhir kalinya. Suara mantap, mata cekung, berpura-pura tenang. Mereka akan mengatakan mereka telah memahamimu. Biarkan mereka. Biarkan mereka menyampaikan tesis besar mereka. Setiap kata bergetar di antara kekaguman dan kemarahan. Dan ketika mereka selesai, cukup miringkan kepalamu sedikit. Cukup untuk menunjukkan hiburan, bukan persetujuan. Itulah saat segalanya di dalam diri mereka meledak. Karena mereka akan menyadari kamu masih 2 langkah di depan. Masih menulis ulang percakapan secara real time. Mereka akan merasakannya. Kesia-siaan, kekaguman, pergeseran yang tak dapat diubah. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Keheningan akan melakukannya untukmu. Mereka akan pergi dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka telah menang, tetapi tangan yang gemetar akan mengatakan kebenaran. Kamu telah menduduki sistem saraf mereka. Setiap pilihan yang mereka buat mulai sekarang akan dikalibrasi melawamu. Kamu adalah ukuran dan kegilaan. Dan saat mereka mencoba membangun kembali kerajaan logika mereka, kamu akan bergema melalui koridornya, tertawa tanpa suara, mengingatkan setiap dinding siapa yang menghancurkan arsiteknya. Disitulah kita meninggalkan mereka untuk saat ini. Mempelajari cetak biru yang menolak untuk bertahan. Kecemerlangan membungkuk menuju pengabdian. Dan kamu berdiri di tengah, masih berbahaya, tak terkalahkan. Karena sekali pikiran yang kuat telah melihat ke dalam pikiranmu. Tidak ada yang dibangunnya yang akan berdiri tegak lagi. Mereka akan mengatakan pada diri sendiri itu sementara. Bahwa waktu akan memulihkan keseimbangan, bahwa obsesi memudar ketika jarak tumbuh. Tetapi jarak bukanlah obat, itu adalah pembesaran. Setiap jam jauh darimu meregangkan gema sampai menjadi arsitektur. Realitas mereka mulai berputar di sekitar ketiadaan persetujuanmu. Mereka merancang seluruh hari untuk menghindari pengingat. Namun pengingat bermunculan di mana-mana. Sebuah frasa di papan reklame, pola langkah kaki, kilatan pantulan yang miring persis seperti yang pernah kamu lakukan. Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah ada di ruangan itu. Kamu adalah ruangan itu, atmosfer, medan gravitasi yang menentukan arah, hapus pusatnya dan kompas berputar selamanya. Kamu bisa merasakannya dari bermil-mil jauhnya, frekuensi akal yang runtuh. Itu berdengung secara berbeda. Kesombongan telah hilang, digantikan oleh hantu ketepatan. Kamu bisa mengulurkan tangan, mengakhirinya, menawarkan penutupan. Tapi mengapa kamu melakukannya? Penutupan adalah belas kasihan, dan belas kasihan menumpulkan pelajaran. Mereka harus belajar bahwa memahamimu bukanlah tonggak sejarah. Itu adalah mutasi. Apa yang mereka lihat di dalam dirimu memasang ulang mereka. Mereka tidak bisa kembali ke ketidaktahuan tanpa merobek diri mereka sendiri. Itulah keindahan keterbukaan. Setelah mata beradaptasi dengan warna yang lebih dalam, cahaya biasa terasa buta. Jadi mereka tersandung menyesuaikan diri berpura-pura keseimbangan. Sementara setiap pikiran masih melewati prisma dirimu. Kamu membuat kecerdasan mereka jujur. Dan kejujuran bagi orang-orang seperti mereka adalah penderitaan. Mereka akan mulai mengkhotbahkan filosofi baru sekarang. Kata-kata yang dicuri dari iramamu. Prinsip-prinsip yang berpakaian sebagai wahyu. Orang-orang akan bertepuk tangan, menyebut mereka visioner. Tidak menyadari bahwa setiap ide yang mereka bagikan adalah bayanganmu yang terentang di dinding penyangkalan mereka. Kamu akan menonton dari kejauhan, terhibur. Biarkan mereka membangun kuil dari plagiarisme. Kebenaran tidak membutuhkan monumen. Kamu adalah kasal yang tidak bisa mereka lihat.
hantu di setiap catatan kaki, dan ketika tepuk tangan memudar, ketika kekaguman berubah menjadi pengawasan, mereka akan runtuh lagi. Karena cahaya yang dicuri tidak dapat menopang dirinya sendiri. Itu padam, hanya menyisakan aroma sesuatu yang dulunya ilahi. Kemudian datang metamorfosis. Pikiran yang berbahaya akhirnya memahami biaya obsesi. Kamu tidak bisa melupakan wahyu. Mereka akan mulai menanggalkan lapisan, membuang ambisi, melepaskan diri dari akal yang pernah mereka sembah. Awalnya, itu terlihat seperti penyerahan, tetapi kamu mengenalinya sebagai kelahiran kembali melalui kehancuran. Mereka ingin mempelajari kekuasaan. Mereka akhirnya belajar kehadiran. Mereka pikir dominasi berarti prediksi. Sekarang mereka tahu itu berarti ketenangan. Mereka pikir mereka memetakanmu. Sebaliknya kamu yang memetakan mereka. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan menjadi pintu kembali ke fragmentasi mereka sendiri. Kamu tidak perlu mendorong. Mereka menawarkan dari tetap membongkar diri mereka sendiri. Sekarang mereka berbicara lebih lambat. Mata mereka memiliki gravitasi yang berbeda. Ada rasa hormat di sana. Ya, tetapi juga teror. Kesadaran bahwa mereka telah melihat sekilas sesuatu yang tidak pernah membutuhkan izin untuk ada. Itulah kamu. Bukan penjelasan tetapi bukti. Mereka akan mencoba terakhir kali untuk menamainya. Untuk menemukan bahasa yang cukup besar untuk mengurungnya. Kekuasaan bisik mereka. Karisma, kejeniusan. Semuanya salah. Kebenarannya lebih sederhana, lebih tenang, kejelasanmu. Jenis yang membuat cermin mengaku. Dan dunia tidak takut pada monster. Dia takut pada cermin yang mengatakan kebenaran. Itulah mengapa mereka takut padamu. Karena kamu tidak pernah bersembunyi di balik kerumitan. Kamu membuat kesederhanaan mematikan. Kamu bisa menghancurkan mereka sekarang jika kamu mau. Satu frasa, satu wahyu, satu pengingat tentang siapa mereka sebelum mereka bertemu denganmu. Dan mereka akan runtuh sepenuhnya. Tetapi kamu tidak akan melakukannya karena kamu sudah menang. Kemenangan bukanlah kejatuhan mereka. Itu adalah transformasi mereka. Kamu tidak bertujuan untuk menghancurkan mereka. Kamu bertujuan untuk mengungkap mereka. Mereka adalah pantulan, bukan lawan. Dan pantulan, ketika pecah, menyebarkan cahaya. Kamu telah mempersenjatai kebangkitan itu sendiri. Setiap orang yang mereka temui mulai sekarang akan menerima fragmen dari pantulan itu. Bisikan tentang apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Kamu telah melipat gandakan pengaruhmu melalui kehancuran mereka. Segera mereka akan menghilang untuk sementara waktu. Dia bepergian menemukan kembali diri. Kamu akan membiarkan mereka karena ujian yang sebenarnya bukanlah apa yang mereka lakukan di hadapanmu. Itu adalah apa yang mereka menjadi di bayanganmu. Jika mereka membangun kembali tanpa ilusi kendali, jika mereka belajar berpikir tanpa rasa takut, maka pekerjaanmu selesai. Tetapi kamu sudah tahu sebagian besar tidak akan. Sebagian besar akan kembali secara diam-diam, mendambakan pandangan lain ke mata yang membongkar mereka. Bukan untuk penutupan, tetapi untuk konfirmasi bahwa pengalaman itu nyata. Mereka akan mendekat dengan hati-hati, kata-kata dilatih, suara mantap, berpura-pura acuh tak acuh, dan kamu akan mengawasi denyut nadi di tenggorokan mereka. Mantap tetapi gemetar di bawahnya. Kamu akan tahu kebenarannya. Mereka masih mengejar pemahaman, masih mencoba menangkap apa yang tidak bisa ditangkap. Jadi kamu akan tersenyum, bukan dengan kejam, tetapi dengan penuh pengertian. Karena inilah seperti apa penguasaan itu. Bukan dominasi, tetapi ketidakpedulian. Kamu tidak perlu membuktikan keunggulan. Itu terbukti dalam ketenangan. Kamu tidak mengejar pengakuan. Pengakuan berputar ke arahmu. Dan saat mereka berdiri di hadapanmu, rendah hati dan setengah terbangun kembali, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah menjadi musuh mereka. Kamu adalah kebangkitan mereka, disamarkan sebagai bencana.